Pengambilan keputusan pada individu. Pengambilan keputusan merupakan hasil proses dari beberapa pertimbangan-pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Seorang filosof asal Prancis, Jean-Paul Sartre, mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dikutuk untuk bebas. Kutukan kebebasan ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang dapat menentukan jalannya sendiri. Sebagai makhluk yang berkesadaran dan bebas menentukan pilihannya sendiri, jalan yang diemban oleh manusia terlihat banyak. Apalagi di zaman yang semakin kompleks ini, permasalahan seperti memilih sekolah, jurusan sekolah, universitas, jurusan kuliah, pekerjaan, bidang pekerjaan, kantor, pemimpin, dan pacar mengharuskan manusia mengambil keputusan yang tepat dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Untuk menjamin bahwa pilihannya adalah wajar dan rasional, terutama pengambilan keputusan harus menganalisis cost, keadaan lingkungan, resiko, dan pengaruhnya. Contohnya, seorang pemimpin, misalnya manajer, melakukan sejumlah alternatif atau tindakan, menilai utilitasnya, dan membuat keputusan akhir. Dia sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukannya. Jika ada peningkatan hasil, dia akan mendapatkan bonus. Jika menurun atau gagal, maka taruhannya ia akan kehilangan pekerjaannya. Pengambil keputusan memiliki tujuan dan makna yang berbeda-beda terhadap keputusan yang diambil. Ada orang yang memilih berdasarkan pertimbangan ekonomi, ada yang dikarenakan pertimbangan kekerabatan, kedekatan, pertimbangan rasional, ikut orang lain, dan lain sebagainya. Hal tersebut tergantung kebutuhan masing-masing individu. Gaya pengambilan keputusan pada individu. Menurut Rowe dan Bulgarides tahun 1992, cara orang mengambil keputusan dapat digambarkan melalui gaya pengambilan keputusannya. Ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu yang pertama, cara seseorang menerima dan memahami tanda isyarat-isyarat tertentu. Yang kedua, suatu yang penting menurut penilaian seseorang. Dan yang ketiga, faktor konteks atau situasional saat pengambilan keputusan dilakukan. Bagaimana ia menginterpretasi atau memahami, bagaimana merespon, dan apa yang dipercaya oleh seseorang sebagai sesuatu yang penting, mengartikan bahwa gaya pengambilan keputusan merefleksikan cara seseorang bereaksi terhadap situasi yang dihadapinya. Ada 4 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, direktif. Individu dengan gaya direktif adalah orang yang memiliki hasrat tinggi terhadap kekuasaan dan cenderung bersifat autokratik. Individu dengan gaya ini bersifat cepat dalam penyelesaian masalah. Individu dengan gaya ini merupakan individu yang fokus terhadap sesuatu dan seringkali agresif. Yang kedua, analitis. Individu dengan gaya pengambilan keputusan analitis memiliki fokus terhadap keputusan yang bersifat teknis dan kebutuhan akan kendali. Mereka tidak cepat dalam pengambilan keputusan. Mereka menikmati keberagaman dan lebih menyukai laporan tertulis. Mereka menyukai tantangan dan memperhatikan setiap detail situasi. Yang ketiga, konseptual. Individu dengan gaya pengambilan keputusan konseptual memiliki tingkat kompleksitas kognitif dan orientasi pada manusia yang tinggi. Pada gaya konseptual, terdapat kepercayaan dan kebutuhan dalam hubungan dengan bawahan dan tujuan bersama dengan bawahannya. Mereka memiliki orientasi pada prestasi, penghargaan, pengakuan, dan kemandirian. Yang keempat, behavioral. Individu dengan gaya pengambilan keputusan behavioral memiliki tingkat kompleksitas kognitif yang rendah. Namun, mereka memiliki perhatian yang mendalam terhadap organisasi
dan perkembangan orang lain. Individu dengan gaya ini cenderung suportif dan memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Mereka memberikan konseling, terbuka dalam menerima saran-saran, mudah berkomunikasi, menunjukkan sikap yang hangat, empati, persuasif, memiliki keinginan untuk kompromi, dan menerima kelonggaran kendali. Nilai dan pengambilan keputusan. Dikatakan oleh Rauda Bulgarides tahun 1992 bahwa nilai mempunyai dampak yang signifikan pada proses pengambilan keputusan, sehingga nilai dapat dipandang sebagai faktor kunci dalam menentukan gaya pengambilan keputusan seseorang. Nilai ini dapat diartikan sebagai pedoman normatif pada diri seseorang yang memengaruhinya dalam memilih dari sejumlah alternatif dalam bertindak. Nilai dapat dilihat sebagai penyediaan kerangka perseptual yang stabil dan memengaruhi perilaku seseorang karena dibangun dan berkembang melalui pengalaman serta berinteraksi dengan lingkungannya jauh sebelum individu menginjak dewasa. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa nilai dapat dilihat sebagai refleksi dari keyakinan yang mengarahkan tindakan, pertimbangan, dan pengambilan keputusan sebagai akhir dari proses yang terjadi dalam individu. Pengambilan keputusan di dalam kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, individu terikat pada kelompok. Banyak keputusan-keputusan yang terjadi berdasarkan pada kekuatan kelompok, bukan pada individu. Contoh, dari hasil-hasil pengambilan keputusan kelompok, seperti di dalam hukum, kebijakan, dan bisnis. Ada 5 model aturan di dalam pengambilan keputusan kelompok sebagai cara memecahkan perbedaan pendapat di dalam kelompok. Yang pertama, unanimity, yaitu diskusi berfungsi menekan mereka yang define untuk conform. Yang kedua, majority wins, diskusi berfungsi menguatkan posisi mayoritas yang kemudian menjadi posisi kelompok. Yang ketiga, truth wins, diskusi memunculkan posisi yang dianggap benar. Yang keempat, to treat majority, keputusan kelompok diambil hanya jika tercapai mayoritas 2/3. Yang kelima, perceive, kelompok mengambil keputusan konsisten dengan peliharaan opini yang pertama kali dikemukakan oleh anggota kelompok. Brainstorming, Osborne mengemukakan bahwa kelompok akan lebih baik ketimbang individual dalam menciptakan ide dan solusi. Begitu juga di dalam pengambilan keputusan. Kelompok perlu menimbulkan ide-ide kreatif sehingga muncul solusi yang baik. Teknik khusus yang dikembangkan oleh Osborne ini dinamakan brainstorming. Brainstorming adalah proses di mana kelompok sebanyak mungkin, sebisa mungkin, dan secepat mungkin menghasilkan ide-ide. Mengemukakan apa adanya aturan brainstorming seperti dijelaskan Osborne, antara lain mengesampingkan kritik. Evaluasi negatif harus disimpan terlebih dahulu. Yang kedua, bebas mengemukakan saran. Semakin liar idenya, semakin baik, akan lebih mudah menjinakkan ide daripada menciptakan ide. Yang ketiga, mengharapkan kuantitas. Semakin banyak ide, semakin besar kemungkinan diterima. Yang keempat, melakukan kombinasi dan perbaikan. Selain memberi saran ide, Anda juga harus mengusulkan cara agar ide orang lain dapat diubah menjadi lebih baik atau cara memadukan 2 atau 3 ide. Materi selanjutnya yaitu pengaruh polarisasi kelompok. Stoner menerangkan bahwa keputusan sering lebih berisiko daripada keputusan individu. Namun menurut Levin dan Moreland, kecenderungan tersebut lebih menentukan pada saat opini awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika opini awal anggota kelompok cenderung ke arah risiko, diskusi kelompok akan menghasilkan risiko yang lebih besar lagi. Sebaliknya, jika opini awalnya adalah konservatif, diskusi kelompok akan bergeser ke arah yang lebih konservatif. Ini menerangkan bahwa kelompok lebih cenderung untuk
membuat keputusan yang lebih ekstrim daripada individu. Setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam menjelaskan polarisasi kelompok, yaitu melalui perbandingan sosial, argumen persuasif, dan proses identitas sosial. Materi yang terakhir yaitu bahaya potensial pengambilan keputusan kelompok. Setidaknya ada 3 bahaya yang sangat potensial yang menyebabkan pengambilan keputusan menjadi buruk, yaitu pikiran kelompok, pemrosesan yang bias, dan dibatasinya berbagai informasi. Pikiran kelompok adalah cara berpikir yang sangat kohesif, di mana keinginan untuk mencapai kesepakatan atau konsensus yang demikian tinggi sehingga mengurangi motivasi untuk mendapat keputusan yang tepat dan rasional. Kelompok yang sangat kohesif akan menutup diri dari opini pihak luar. Mereka menganggap bahwa opini luar akan merusak kohesivitas dan opini-opini yang muncul di dalam kelompok dirasakan telah cukup oleh sebagian besar anggota. Yang kedua, pemrosesan yang bias dan dibatasinya berbagai informasi. Umumnya, kelompok lebih suka mendiskusikan informasi yang dianggap diketahui oleh sebagai besar kelompok dengan menegaskan diskusi perihal informasi yang hanya diketahui oleh segelintir anggota kelompok. Akibatnya, keputusan kelompok hanya bergantung pada informasi yang umum dan tidak mewujudkan sesuatu hal yang baru. Pada akhirnya, keputusan yang akan diambil sudah dapat ditebak atau dibaca sejak awal. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami bahwa baik di dalam pengambilan keputusan individual ataupun kelompok, tidak ada pola pengambilan keputusan yang tunggal. Masing-masing orang atau kelompok memiliki gaya pengambilan keputusan masing-masing. Gaya pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu yang menguntungkan pada seseorang atau kelompok pun belum tentu mendapat hasil yang sama pada orang atau kelompok lain. Meskipun pengambilan keputusan di dalam kelompok lebih banyak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, namun keputusan tersebut belum tentu lebih baik daripada pengambilan keputusan individu. Dengan langkah-langkah dan cara-cara yang baik, tidak mustahil keputusan yang baik dapat tercipta di dalam kelompok maupun individu. Sekian dan terima kasih.